bahas mengenai sistem internal kontrol atau pengendalian intern yang ada pada perusahaan. Sedangkan untuk sistem pengendalian intern yang ada pada pemerintah jarang sekali dibahas dan dipelajari. Padahal pemerintah merupakan fondasi utama dalam berkembang dan majunya sebuah negara. Karena pengendalian intern sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi, sehingga dalam suatu instansi pemerintah harus ada pengendalian intern yang jelas dan memadai agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pada awalnya internal kontrol ini dibuat oleh presiden yang kemudian pengguna anggaran atau pengguna barang baik di tingkat pusat, dalam hal ini adalah menteri dan pimpinan lembaga, maupun di tingkat daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota membuat sistem internal kontrol disesuaikan dengan karakter masing-masing sesuai dengan institusi. Jadi di sini sangat jelas bahwa SPIP ini harus sudah diterapkan di seluruh satker pemerintah yang menggunakan keuangan negara. Khususnya di kita di Rumah Sakit RSUD Dr. Isma Antariksa ini kita sudah menjadi satker BLU. Meskipun keuangannya kita ada yang mencari, namun apa yang kita hasilkan ini adalah sudah menjadi target dari pemerintah, sehingga kita sudah menjadi on budget dan kita melaksanakan penggunaan keuangan negara. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan SPP ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pada pasal 55 ayat 4 dikatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang berikutnya adalah pasal 58 ayat 1 dan 2 dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara pada pasal 12 menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pasal 1 menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 2 ayat 1. Disampaikan bahwa untuk menyampaikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Jadi tanggung jawab operasional kegiatan pemerintah ada pada manajemen, dan ini berpedoman pada SPIP yang akan kita bahas berikutnya. Adapun tujuan SPIP ini sendiri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 3, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya 1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebenarnya apa sih SPIP itu? Bahwa pengertian SPIP berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian selanjutnya masih berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 adalah sistem pengendalian intern atau SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga SPIP dilaksanakan di sini SPIP dilaksanakan oleh BKP dan Inspektorat melalui APIP. Dalam mengendali internalnya, APIP di sini adalah SPI. SPI sebagai satuan pengawas internal, bukan sistem pengendalian internal. Kemudian oleh BPKP, kemudian oleh Inspektorat, kalau di kita ada Irjen Kemhan, Irjen TNI, Irjen TNI AU. Sedangkan pengendali eksternalnya adalah BPK, DPR atau DPRD, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga lainnya. Ini tadi ada istilah SPIP yang mungkin baru familiar di telinga Bapak Ibu semua. Terus ada SPI yang mungkin sudah sering Bapak Ibu mendengarnya. Sebenarnya apa sih bedanya? Mari kita lihat perbedaannya. Bahwa sebenarnya SPIP itu singkatannya adalah Satuan Pengawas Internal. Yang ini sekarang yang kita miliki SPIP, SPI maksudnya. Kemudian untuk SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kalau SPI itu terdiri dari satgas, tim atau orang, ada KSPI dan anggota bagian-bagiannya. Kalau SPIP ini seluruh organisasi kantor atau organisasi pemerintah daerah. Di sini di kita adalah SPIP-nya adalah meliputi seluruh RSAU Dr. Sinawan Antariksa. Jadi jelas kalau SPIP itu orang per orang, kitanya adalah ada KSPI, ada kabak-kabaknya. Kalau SPIP semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP ini. Kemudian SPIP bertugas melakukan pengawasan intern di lingkungan organisasinya, contohnya audit. Kami melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan program kerja SPI. Kalau SPIP bertujuan untuk membentuk sistem untuk tercapainya tujuan organisasi, misalkan SOP, kode etik pegawai. Jadi nanti akan kita jelaskan apa maksudnya ini. Selanjutnya, SPI merupakan perangkat di bawah kepala organisasi yang melakukan hasil pengawasan kepada kepala organisasi. Jadi, SPI dalam ini saya bertindak sebagai KSPI melaksanakan kegiatan pengawasan maupun konsultasi, melaporkan hasilnya kepada Karumkit. Sedangkan SPIP dilakukan oleh seluruh organisasi. Contoh, kode etik pegawai mengikat seluruh pegawai. Pelanggaran terhadap kode etik akan berdampak adanya punishment terhadap yang bersangkutan. Jadi tanpa dilakukan pengawasan SPI pun, kalau ini terjadi, sudah kena hukumannya. Karena sudah ditentukan di sebelumnya tadi. Selanjutnya, kalau penilaian SPI itu adalah penilaian APIP, jadi adanya kemampuan atau kapabilitas APIP. Dalam hal ini ada jenjang-jenjang auditor, kalau di SPI, auditor ahli, muda, madya, dan pengendali. Jadi masing-masing kalau SPI menilainya adalah kemampuan dari APIP itu sendiri. Sedangkan SPIP penilaiannya adalah maturitas SPIP. Itu ada level 1 sampai 5. Kemudian untuk SPI meningkatkan kompetensi anggota SPI dan kualitas hasil pengawasannya. Sedangkan SPIP meningkatkan keandalan pengendalian internal organisasi. Jelas tadi sesuai dengan penilaiannya, kalau kita kemampuan berarti tugas SPI meningkatkan kemampuan auditor ya. Sedangkan untuk SPIP meningkatkan keandalan pengendalian internalnya. Kalau misalkan awalnya kita maturisasinya 1, berarti kita harus meningkatkan menjadi 2, 3, dan maksimal menjadi 5. Untuk SPI, seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan SPIP adalah tadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Jadi kalau SPI dalam setahun kita mempunyai programnya apakah trimester, semester maupun tahunan. Sedangkan SPIP sepanjang tahun sampai dari pemulaan rencana kerja sampai laporan evaluasi dapat terlaksana. Itu adalah SPIP. Nah, ini contoh untuk memudahkan pemahaman tentang fungsi dan dari kedua istilah ini adalah contoh sebagai berikut. Untuk SPI ada kegiatan rekrutmen pegawai. Tim SPI melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut untuk melihat apakah SOP dijalankan. Sedangkan SPIP, kegiatan rekrutmen pegawai dibuat SOP, pelaksanaan rekrutmen untuk mencegah terjadinya KKN. Jadi evaluasi adalah salah satu tupoksi SPI dalam melaksanakan SOP telah dilaksanakan. Sedangkan di SPIP, SOP merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian internal. Jadi jelas di sini, mungkin lebih jelas dengan contoh ini, bahwa kita membentuk SOP yang kita susun bareng-bareng seluruh rumah sakit dengan masukan dari bawah. Setelah jadi ditandatangan Karbit berupa keputusan, tugas SPI memastikan apakah SOP tersebut dilaksanakan dengan baik pada saat, contohnya dalam sini adalah perekrutan pegawai. Kalau ada pelanggaran, SPI yang menemukan. Tidak benar, ini salah, tidak sesuai dengan prosedur. Nanti ada ketemuan dan rekomendasi. Sedangkan SPIP, SOP tadi dibuat oleh kita untuk kita sendiri. Dalam ini yang melaksanakan adalah Purpes. Pada saat ada perekrutan pegawai, dia mengikuti langkah-langkah dan prosedur sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kita kedekatan. Nah, mengapa SPIP itu perlu? Nah, SPIP itu diperlukan dalam rangka untuk memenuhi satu, demand atau tuntutan masyarakat, di mana masyarakat selalu menuntut bahwa pemerintahan yang bersih dan melayani. Sedangkan yang kedua adalah komitmen dari pemerintah, di mana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah bertekad memperkuat kelembagaan melalui kematangan SPIP dan kapabilitas APIP. Dengan penyelenggaraan SPIP yang matang, sesuai dengan maturitasnya, diharapkan manfaatnya dapat pertama memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yang kedua meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang ketiga mencegah terjadinya fraud. Sebelum mengetahui unsur-unsur SIP, saya akan coba menampilkan perspektif SIP dalam bentuk diagram. Singkatnya, sesuai dengan tujuan SPIP seperti dinyatakan dalam pengertian SIP adalah yang ada di atas. Ini kelihatan yang ada di atap. Ini kalau di sini yang tulisannya miring bahwa tujuan SPIP adalah kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan peraturan yang dilaksanakan oleh setiap unit-unit. Di sini ada unit A, unit B, kegiatan 1, kegiatan 2, semua mengacu dengan unsur-unsur yang ada di depan ini. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka unsur-unsur SIP berikut harus dilaksanakan dengan baik, yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur dengan masing-masing unsur mempunyai kegiatan yang spesifik, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya akan saya kupas satu persatu masing-masing unsur. Yang pertama, lingkungan pengendalian kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas. Dalam hal ini, pimpinan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan kondusif untuk penerapan PI dalam lingkungan kerjanya, yaitu SDM dan kontrol. Logikanya, jika kita ingin mengendalikan sesuatu, maka kita harus mengawasinya dulu. Nah, begitu juga jika kita ingin mengendalikan lingkungan kerja, kita berdasarkan SPI ini.
kita diharuskan untuk mengerjakan satu, pendekatan integritas dan nilai etika, dua, komitmen terhadap kompetensi, tiga, kepemimpinan yang kondusif, empat, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, lima, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, enam, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, tujuh, perwujudan peran APIP yang efektif, 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Dalam hari ini hubungan kita dengan Diskes, dengan TNI AU, dan juga dengan Kemhan dan Keuangan karena kita sudah BLU. Unsur ini selanjutnya adalah pengendalian intern harus memberikan nilai risiko yang dihadapi untuk unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Namun demikian, penilaian risiko ini saya sampaikan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan nilai atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Namun demikian, penilaian risiko harus tetap selaras dengan tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dengan kriteria yaitu saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Jika kita melaksanakan penilaian risiko, kemudian relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah. Yang ketiga, mengandung unsur kriteria pengukuran. Yang keempat, didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup. Yang kelima, melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. Unsur kedua ini adalah penilaian risiko yang dimaksud dengannya adalah bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang melalui kegiatan identifikasi risiko dan analisa risiko. Risiko diidentifikasi dan dianalisa berdasarkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan kegiatan. Analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang diterima. Ini adalah kegiatan identifikasi risiko. Sebelum kita melakukan setiap ada masing-masing unit yang ada di kita, unit kerja dari kita, pasti mempunyai tujuan masing-masing dalam mendukung tujuan utama dari RSA Udara Antariksa. Namun dalam pelaksanaan dukungan itu pasti kita tidak mungkin kan memungkiri akan adanya suatu resiko. Nah, resiko ini di awal kita harus sudah bisa mengidentifikasi, kemudian dilakukan analisis sehingga tidak mengganggu pencapaian organisasi baik unit kerja maupun dari RSAU Dr. Resnawan Antariksa. Di antara identifikasi risiko yang dilaksanakan yaitu metodologi identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan tingkatan kegiatan. Kemudian sampai 4 di sini, kemudian analisa risiko, menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Ada 4. Selanjutnya, unsur ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang maksudnya adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kalau di sini kita pelayanan kepada masyarakat, maka sudah pasti akan berbeda dengan kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan di Satker Lanut. Ataupun yang sama-sama kesehatannya mungkin di Lakespra akan berbeda. Adapun bentuk-bentuk pengendalian antara lain adalah pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review kinerja, pemisahan fungsi, pencatatan,
pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi. Kegiatan pengendalian ini harus memperhatikan parameter-parameter. Yang pertama, kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman sudah diterapkan dengan tepat. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian berupa SOP-SOP, pedoman-pedoman, kita harus sudah disepakati dan sesuai dengan aturan yang berlaku, perundangan yang berlaku. Pegawai dan atasan memahami tujuan kegiatan pengendalian. Sudah sangat jelas ini, apabila pegawai dan atasan tidak sinkron, maka tujuan pengendalian tidak akan tercapai. Kemudian pengawas mereview kegiatan pengendalian. Dalam hal ini menjadi tugas dari SPI. Yang keempat, atas penyimpangan diambil tindakan dengan tepat. Misalkan dalam kegiatan pengendalian terjadi penyimpangan, ada yang salah dalam melakukan prosedurnya, maka sudah bisa dikendalikan. Tadi karena sudah kita lakukan analisa dan identifikasi di awal dan analisanya untuk dampak dari resiko tadi. Selanjutnya unsur keempat adalah informasi dan komunikasi. Maaf salah ini. Untuk memudahkan dalam membedakan kegiatan masing-masing subunsur, kita lihat pengertiannya. Bahwa informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik. Kegiatan informasi dan komunikasi ada dua. Yang pertama adalah sarana dan komunikasi. Ini meliputi adanya buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, kita cantumkan kegiatan kita di papan pengumuman, situs internet dan intranet, kita mempunyai web, dan kita juga mempunyai SIMRS, rekaman video, kita punya channel YouTube, email, masing-masing orang pasti punya email saat ini, mustahil jika tidak punya email, kemudian arahan lisan dari pimpinan Satgas dalam ini Karumkit, baik melalui rapat staf maupun dalam kegiatan jam komandan. Yang terakhir adalah tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI. Yang kedua adalah manajemen sistem informasi. Pimpinan perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi. Di sini kita sudah manajemen informasi, kita mempunyai SIMPEK, kita mempunyai SIMRS, kita mempunyai absensi presensi online, kemudian mekanisme identifikasi kebutuhan informasi. Ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Keempat, pemantauan mutu informasi. Dan kelima, kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan teknologi informasi. Ini yang paling penting. Selanjutnya adalah unsur kelima, yaitu pemantauan pengendalian intern, yaitu adalah proses penilaian atas mutu kinerja, sistem penilaian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Ini diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini kegiatan pemantauan pengendalian. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut, rekomendasi hasil audit, dan review lainnya. Tindak lanjut, rekomendasi hasil audit, dan review lainnya harus segera di-briefing dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. Ini semua lingkungan pengendalian dari lingkungan pengendalian resiko, kegiatan pengendalian. Dari kegiatan yang awal tadi akan kita masukkan kita komunikasikan dalam suatu informasi dan komunikasi. Kemudian dari pelaksana ini semua kita lakukan pemantauan pengendalian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Nah, bagaimana penilaian SPIP ini? Bahwa penilaian SPIP ini dilakukan berdasarkan Perka BPKP nomor 4 tahun 2016, mulai tahun 2016, di mana BPKP sudah menerbitkan peraturan tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. Ini sebenarnya mulai tahun 2016 ini aparat pengawasan intern sebenarnya kalau di kita ada SPI ini disebutkan lagi dengan pekerjaan baru, yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah SPIP pada instansinya masing-masing. Apa arti maturitas? Nah, maturitas sistem pengendalian intern secara sederhana istilah menunjukkan bahwa ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya, semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa SPIP dinilai adalah maturitasnya. Maturitas ini adalah punya SPIP, sedangkan kapabilitas tadi untuk membedakan dengan punya SPI. Ini adalah karakteristik level maturitas SPIP. Ini dari, maaf tadi saya sampaikan dari 1, maaf dari 0 sampai 5. 0 itu belum ada, di sini belum memiliki kebijakan dan prosedur sama sekali. Level 1 rintisan, ada praktek pengendalian intern, ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan pemantauan. Yang kedua, level berkembang. Ada praktek pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi. Ini level 2 atau berkembang. Level 3 atau terdefinisi. Ada praktek pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Level 4, terkelola dan terukur, yaitu ada praktek pengendalian intern yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 5 optimum, itu menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Kita ada di mana? Nah, kita saat ini ada di level 2, yaitu berkembang, tapi yang sudah mau mendekati ke level 3. Nah, itu terdefinisi. Sehingga menjadi target tahun 2021 ini, level kita menjadi level 3 terdefinisi mantap. Ini sesuai dengan dari Mabes TNI juga menetapkan bahwa level dari Mabes TNI untuk maturitas SPIP-nya adalah terdefinisi menurut dari penilaian dari Irjen TNI. Nah, untuk implementasi SPP di RSAU teknis daripada undang-undang. Kemudian yang kedua Permenhub dan TNI. Yang ketiga adalah keputusan Kepala RSAU Dr. Resnawan Antariksa nomor Kep 6 2 Romawi 2020 tentang pedoman teknis SPIP RSAU Dr. Resnawan Antariksa. Ini di sini kita sudah mempunyai produk-produk dalam penggunaan SPIP. Makanya tadi kita sudah mempunyai itu untuk berkembang ke selanjutnya. Ini adalah salah satu contohnya adalah pedoman teknis pengendalian yang tadi Kep Karungkit nomor 6 tahun 2 Romawi 2020. Kemudian kita juga mempunyai pembentukan tim satuan tugas sistem SPIP berdasarkan Kep Karungkit nomor 6A 2020. Kemudian juga ada tim asesor penilai maturitas SPP kita. Selanjutnya, kita juga sudah mempunyai sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu rencana tindak lanjut dari identifikasi analisis resiko.
kita juga sudah memiliki identifikasi resiko. Ini kami minta dari ruangan-ruangan di tahun 2020. Tentunya tahun 2000 sudah kita lewati. Dari kegiatan-kegiatan ini sebelum menjadi program kerja kita pelaksanaannya, kita membuat sistem pengendalian intern pemerintah berupa rencana tindak lanjut pengendalian RSAU. Dari identifikasi resiko tadi mengenai resikonya, dampaknya, kemungkinan tidak tercapainya tujuan, kita membuat dokumen rencana tindak lanjut pengendalian. Nah, tentunya 2020 sudah kita laksanakan, sudah selesai, dan kita sudah diperiksa dari luar. Nah, kita sudah melewati SPP kita tahun 2020. Nah, kita menuju ke SPP 2021, maka kita harus menentukan lagi, mengumpulkan lagi tujuan apa, tujuan sasaran kita tahun 2021 ini apa. Selain tugas pokok kita akan membuat apa. Kemungkinan tidak tercapainya apa hambatan dan kendalanya. Masing-masing unit akan diminta lagi identifikasi resiko dari masing-masing unit. Kemudian bagaimana mitigasinya, berapa dampak skornya terhadap tidak tercapainya tujuan, nanti akan diminta kembali. Selanjutnya, di sini saya akan juga menjelaskan peran dan fungsi SPI dalam kaitannya dengan implementasi dan evaluasi penyelenggaraan SPIP di RSAU Dr. Isnawan Antariksa. Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem dan SPIP, yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada konseling partner. Jadi bukan hanya mencari daftar kesalahan, tapi menjadi penyedia daftar solusi nyata. Memang benar tugas SPI di sini adalah mengawasi ke program kerja yang tadi sudah ditetapkan oleh pimpinan dalam ini Karumkit menjadi program kerja, bagaimana pelaksanaannya di dalam perjalanannya selama tahun anggaran berjalan. Namun tidak hanya menyalahkan saja, karena berkali-kali saya sampaikan bahwasanya tugas SPI juga sebagai konsultan. Apabila dirasa ada kendala, hambatan bisa dikonsultasikan dengan SPI sebagai APIP dari rumah sakit. Namun di sini SPI tidak bisa menentukan, tapi hanya memberikan jalan. Kalau mau seperti ini, berarti pakai cara ini. Ini aturan yang kita pakai. Kemudian yang kedua, bukan lagi pengawasan kantor per kantor, tapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program kegiatan atau tujuan. Yang berikutnya, bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif, tapi usulan konsep policy recommendation yang menyeluruh dan implementatif. Jadi maksudnya, setiap kali kita melakukan temuan, tidak hanya sifatnya hanya agar mohon Karumkit menegur, misalkan dalam hal ini kepala penunjangan, misalkan Karumkit agar menegur kepala perawatan umum, nah bukan seperti itu, namun memberi solusi yang sifatnya rekomendasi kebijakan. Pola pengawasan internal yang saat ini yang masih dilakukan SPI adalah praktik pengawasan dilakukan masih sebatas mengumpulkan dan melaporkan daftar kesalahan unit yang diperiksa, yaitu pembinaan manajemen risiko, belum penanaman pengendalian intern yang diperlukan, mendorong penyediaan sarana prasarana proses governance, penyediaan kegiatan jasa yang bersifat early warning system, konsultatif manajemen, quality assurance. Nah, ini sesuai dengan tugas dari pengawas intern yaitu SPI di sini. Satu, selain sebagai memberikan keyakinan terbatas atau assurance, kita juga SPI memberikan konsultasi atau konsultan. Fungsinya ada dua, memberikan assurance dan konsultan. Hal ini semua dalam rangka pengendalian dari SPIP. Salah satu tugas pelaksanaannya adalah dari APIP. Ini peran APIP dalam SPIP secara besar adalah Menteri ini melaksanakan tugas RPJMN Renstra, RKT program kegiatan, ini melalui SPIP. Nah, di sini ada tugas pengawas intern. Ya, untuk SPIP-nya sendiri, pengawas intern adalah memberikan penguatan efektivitas yaitu penguatan SPIP yang dari tadi level 2 dinaikkan menjadi 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan pengawasan intern di sini dilakukan oleh SPI. Nah, ini tujuannya adalah tadi untuk capaian tujuan, keandalan laporan keuangan,
pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diterima dan dimengerti, meskipun untuk menjadi paham masih memerlukan diskusi yang selanjutnya. Kami di SPI terbuka untuk diajak berdiskusi dan konsultasi demi tercapainya tujuan organisasi kita. Saya buka tanya jawab jika ada yang perlu didiskusikan terkait materi hari ini. Silakan. Baik, ini ada yang dari langsung aja, ini ada dari di chat. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan ke Jangkes, ini mohon izin bertanya pada tingkat maturitas berapa penyelenggaraan SPIP di RSU Persenan Antariksa. Kalau saya menilai, tadi saya sampaikan kita ada di level 2, tapi 2-nya sudah memasuki 3. Sehingga di tahun 2021 ini saya berani untuk menargetkan bahwa maturitas kita di level 3, sama dengan maturitas SPIP punya Mabes TNI. Silakan, ada yang lain, ada yang langsung? Nah, SPIP ini kita juga sudah diberitahu juga dari Irjen AU bahwasanya akan dilakukan penilaian maturitas SPIP oleh penilai internal, dalam hari ini adalah dari BPKP. Nah, ini sama lagi. Jadi kita di rumah sakit ini kita ada 3 atau lebih mungkin penilaiannya. 1 tentang akreditasi, ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini dari KARS. Kemudian ujian dari BLU. Nah, kita karena kalau kita BLU-nya kita terseok-seok kemudian akan dicabut, kita menjadi BLU lagi, kita harus ujian lagi, kita harus menyusun lagi semua dokumen-dokumen. Itu oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Ditjen PPK BLU, Dirjen Perbendaraan Kementerian Keuangan. Yang berikutnya adalah zona integritas. Zona integritas ini kita dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. SPIP termasuk salah satu dari indikator penilaian dari zona integritas, khususnya di penguatan subtim penguatan pengawasan, di mana salah satu indikatornya adalah SPIP. Nah, nanti akan ada seri-seri itu berikutnya untuk khususnya di penguatan pengawasan ini, selain sosialisasi tentang atau internalisasi tentang SPIP, nanti akan juga kami sampaikan tentang sosialisasi pedoman penanganan gratifikasi di RSU Antariksa, selanjutnya juga sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan, dan juga sosialisasi tentang WBS, whistleblowing system. Nah, ini mungkin apabila rekan-rekan ingin meniupkan peluit, ini istilahnya WBS itu whistleblowing itu kan peluit yang ditiupkan sehingga kita mengetahui ada suatu pelanggaran di itu boleh siapa saja WBS, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Ini untuk sekilas saja. Di WBS ini kita sudah punya aplikasi, ada di web, makanya sering-sering mengunjungi web kita. Sana sekarang sudah update untuk data-datanya. Yang juga yang terakhir itu tentang penanganan pengaduan masyarakat. Ada lagi pertanyaan ini? Nah, ini ada lagi pertanyaan, kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan SPIP di RSU Persenan Antariksa. Kendala yang kita temukan di sini adalah memang ini menjadi hal yang baru. Kita baru melaksanakan ini baru tahun kedua, namun demikian kita sudah bisa menilai diri kita sendiri bahwa kita di level 2 atas. Sebenarnya kita semua sudah memiliki dokumen-dokumen itu, SOP-SOP itu. Namun dalam demikian, dalam pelaksanaannya ini yang karena kita mungkin kebanyakan
tugas tambahan, tugas luar, kemudian ada penilaian lagi. Mungkin, nah ini saya rasakan sebenarnya hanya kita, anggota kita ini hanya lupa. Ini kita harus merubah mindset yang mana ini. Saat ini mungkin kita akreditasi, Kemis kita rapat akreditasi, kita rubah puter menjadi akreditasi, semua dokumen terakreditasi. Kemudian berikutnya besoknya kita zona integritas. Zona integritas kita tahu sendiri banyak kan, ada komponen pengungkit, ada komponen hasil. Nah, masing-masing ada di tim subtim komponen pengungkit. Dirubah lagi, suatu saat menjadi BLU, di mana menuntut indikator kinerja, penghitungan kinerja, sehingga akhirnya di SPIP-nya, nah, itu menjadi sudah barang yang asing, sehingga sebenarnya SOP-nya sama, tidak perlu kita membuat baru lagi. Kita sudah mempunyai sistem SDM, etika SDM, kita punya Komdis, Komdik, Komwat, Komtekmed. Nah, itu etika pegawai mungkin ada di situ. Kita sudah mempunyai sistem informasi, itu kita punya SIMRS. Kita mempunyai channel baik YouTube, IG dan sebagainya. Yaitu satu lagi, saya kembali lagi bahwasanya mungkin yang saya sebagai di SPI-nya kurang pengawasan, itu salah satu yang mungkin bisa saya nilai sendiri, saya kurang pengawasan karena di SPI tidak punya anggota. Nah, jadi pengawasannya saya sendiri akui mungkin saya kurang terjun ke bawah dan pengawasannya kurang melekat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kendala penerapan SIP di era sudah antariksa. Sebenarnya bukan kendala sih, karena semua sudah ada, tapi itu hambatan ya, bukan kendala. Silakan, ada pertanyaan lagi? Jam 2 kita selesaikan, cukup 1 jam saja. Kita sambung dengan kegiatan yang lain. Bapak Ibu pasti ada kegiatan yang penting. Silakan sambil dibuka-buka, di browsing-browsing tentang SPIP-nya. Kami saya khususnya di SPI selalu membuka apabila ada konsultasi. Soalnya khususnya kita sudah di BLU ini sudah kita menjadi lebih sering untuk didatangi oleh auditor dari luar. Satu, kita harus mendapatkan pilihan dari kantor akuntan publik. Nah, kita harus mendapat opini dari kantor akuntan publik. Dalam hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan dari kantor akuntan publik, namun sampai ini belum keluar hasilnya, kita diopini apa. Nah, itu sama repotnya juga, sama dengan kegiatan ada pemeriksaan BPK, itu sama juga, kita dimintain data-data, kemudian realisasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga di BLU ini kita diminta untuk menghitung indikator kinerja. Nah, sebenarnya sama, indikator kinerja ini juga digunakan juga untuk kita di zona integritas. Sehingga sebenarnya kalau kita mampu, kita tahu cara memilah-milah data dan informasi, dokumen yang kita miliki, kita tidak perlu kerja 2 kali. Oh, kita dari sini, kita dari situ. Namun, tolong sekarang ini kita sudah bukan level Pokja lagi. Seharusnya sudah dibentuk dokumen, sudah ada pedoman, sudah ada SOP yang mengerjakan adalah unit. Pokja itu sudah tidak ada, sudah istirahat. Dalam hal ini apabila ada dokumen sudah tidak valid atau tidak berlaku, maka Pokja yang akan merevisi. Jadi tinggal dari unit ini sudah nggak berlaku karena kegiatan seperti ini ada perubahan, misalkan perawatan dalam masa pandemi COVID. Tentunya pada saat kita akreditasi tahun 2018, tahun 2019 itu sudah tidak berlaku dokumen-dokumen tentang pelayanan, standar pelayanan di ruangan, survei pelayanan di rawat jalan, tentu sudah berlaku dan kita bikin lagi. Yaitu yang menyusun adalah Pokja, unit melaksanakan lagi kegiatan Pokja. Tentu usulnya bisa dari unit, bisa dari langsung Pokja yang mengadakan usul.
sepi, jadi dibuka saja. Di sini sepi sendirian, mohon maaf. Saya tunggu, masih ada waktu 3 menit lagi. Sekali lagi saya mengingatkan pada unit-unit untuk membuat identifikasi resiko dan peta resikonya seperti yang sudah pernah saya sosialisasikan pada tahun lalu, gimana matriknya, apa yang diisi kolom-kolomnya, semua formnya ada. Jadi mohon pada unit-unit, kepala unit untuk menyusun, ini masih di awal kita, tahun 2021 masih di trimester 1 yang baru lewat. Namun demikian kita sudah harus membuat identifikasinya. Nah, di sini saya untuk refresh lagi, ini kolom-kolomnya adalah untuk identifikasi risiko. Tentunya boleh silakan nanti datang ke SPI untuk mendapatkan formnya lagi. Ini diantaranya adalah proses bisnis kegiatan apa yang ada di sini. Misalkan sini adalah pelaksanaan WRV penerimaan calon prajurit TNI AU. Pernyataan resikonya adalah resiko bidang dukes, karena ini ada di bidang dukes kan ya. Pemilik resiko siapa? Di sini adalah Kadukes. Controllable atau uncontrollable, C, ya, controllable di sini karena bisa kita kendalikan. Penyebabnya apa? Dukungan logistik tidak terpenuhi, misalkan petugas pemeriksa tidak terpenuhi, kemudian dampak pada capaian tujuan adalah mengganggu tujuan organisasi meskipun tidak signifikan, artinya seperti itu. Skor dampak, ini skornya ada 1 sampai 5. Kemudian skor kemudian terjadi, nah kemudian dikalikan menjadi tingkat risiko. Ini skor dampak dikali skor kemudian terjadi menjadi tingkat risiko yaitu 4. Nah, penggandalian sudah ada seperti apa? Ini ya tentunya harusnya di Dukes sudah mempunyai SOP tentang WRV. Itu seperti apa? Dari awal penanganannya, pemenuhan anggotanya, karena memang tidak semua anggota Dukes tidak memiliki anggota semua. Pada saat ada WRV baru ada sprint seperti itu. Itu SP-nya seperti apa bunyinya, itu pengendalian yang sudah ada. Sisi risikonya apa? Jadwal kegiatan kadang masih belum fix. Karena apa? Yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah pihak luar, bisa jadikan risiko. Jangan sampai kita sisa risikonya itu hanya dari dalam ya, berarti kita tidak bisa mengendalikan. Kalau sisa risiko dari luar, karena jadwalnya dari lanut yang bikin, nah itu namanya sisa risiko. Pengendalian yang harusnya ada, koordinasi dengan panitia pusat. Dalam hal ini kalau misalkan sahabat data mungkin pusatnya ada di sini dari Panda, dari Lanut. Seperti itu contohnya. Mungkin yang lain masih dengan disebutkan gini menjadi ingat. Ditolong untuk dibikin sesuai dengan tupoksi masing-masing unit. Sebelum nanti tentunya sudah dituangkan dalam program kerja ini, program kerja yang sudah dikerahkan yakin sudah dibikin program kerjanya karena sudah triwulan 1 lewat, sudah bulan April. Nah, itu lagi program kerja yang disusun dari Dukes itu, misalkan dari Watlan, Watnap, dari jaminan apa, itu kemungkinannya apa, misalkan jaminan tetapkan harus klaim tanggal 10. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Bisa diatasi? Nah, controllable or controllable. Kemudian penyebabnya apa? Sudah bisa masuk sehingga tanggal 10 itu bisa terus Baik, jika sudah ada, sudah jam 14.02, saya rasa cukup untuk internalisasi, implementasi, dan evaluasi tentang SPP ini. Saya selalu membuka pintu di SPI, meskipun pintunya tertutup karena dekat dengan pasien, silahkan diketuk saja. Saya tidak pernah kemana-mana kecuali dinas luar. Kita berdiskusi,
kita berkoordinasi tentang segala kegiatan yang ada di rumah sakit ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari rumah sakit yang sudah diberikan oleh TNI AU kita bisa laksanakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kata-kata yang tidak kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi Santi.